Anda kembali dari liburan, dan apakah Anda memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada semua orang di sekitar Anda? Ketika Anda mengumumkan bahwa Anda akan pergi berlibur, semua orang mengira Anda sedang memikirkan hal yang normal. Istirahat yang aman dari kehidupan normal. Mereka tidak percaya ketika Anda memberitahu mereka bahwa Anda tidak hanya pergi ke negara lain. Anda bepergian ke salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi turis. Mereka semua memiliki pertanyaan yang sama: apa yang membuatmu ingin berlibur ke utara Korea? Korea Utara disebut kerajaan pertapa karena suatu alasan tidak ada negara lagi di bumi dijaga ketat dari mata luar. Diperintah sejak 1948 oleh dinasti Kim dan diturunkan dari ayah ke anak selama 3 generasi. Korea Utara adalah negara komunis totaliter yang dianggap sebagai salah satu kediktatoran yang paling ketat di dalam dunia. Diperintah menurut prinsip Juse, sebuah filosofi yang diterjemahkan sebagai kemandirian. Itu sebagian besar dalam berita untuk konflik militer dan uji coba rudal. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi di dalam negara yang terisolasi, yang terjepit di antara negara-negara kuat Cina dan Korea Selatan. Itu membuat banyak kebisingan untuk negara kecil di semenanjung Asia, tapi tidak mudah untuk masuk ke dalam, dan itu membuat Anda semakin tertarik untuk melihatnya sendiri dan semua hal aneh yang hanya ada di perbatasan mereka. Fakta aneh Korea Utara dimulai bahkan sebelum Anda tiba di negara itu, dimulai dengan proses pariwisata mereka. Mereka satu-satunya negara di dunia di mana proses pariwisata ditangani sepenuhnya melalui biro yang dikendalikan negara. Perusahaan seperti perusahaan perjalanan internasional Korea dan perusahaan khusus yang bertujuan untuk membawa atlet internasional ke negara tersebut menyetujui pengunjung dan memimpin mereka dalam tur berpemandu, dengan kebebasan yang sangat terbatas untuk mengeksplorasi diri. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, memperingatkan atau bahkan melarang turis dari negara mereka untuk pergi ke Korea Utara karena kecenderungan rezim untuk menangkap orang asing, wisatawan untuk pelanggaran sekecil apapun. Kesalahan kecil seperti berjalan di area yang salah atau tidak menghormati pemimpin dapat menyebabkan untuk hukuman yang panjang di kamp kerja paksa Korea Utara. Kebanyakan orang dapat mendaftar untuk mengunjungi Korea Utara dengan satu pengecualian utama berdasarkan profesi wartawan. Rezim Korea Utara tidak ingin rahasia mereka terbongkar terlalu mudah. Begitu Anda memasuki Korea Utara sebagai turis, gejolak budaya dimulai dengan cepat. Tidak ada yang seperti yang Anda harapkan di rumah, dimulai dengan waktu itu sendiri. Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak menggunakan standar kalender berdasarkan tanggal musim dan pengukuran yang tersebar luas. Sebaliknya, mereka memiliki kalender mereka sendiri yang diadopsi pada tahun 1997, pada ulang tahun ketiga kematian pendiri Juse Kim Il-sung. Waktu ditandai dari kelahirannya, yang dikenal sebagai Hari Matahari. Dan kalender adalah kombinasi kalender era Korea bersejarah dan kalender Gregorian. Karena tanggal Korea Utara hanya dimulai pada tahun 1912 dengan kelahiran pendiri mereka. Saat ini tahun hanya 109. Itu menempatkan mereka hampir 2000 tahun di belakang kita dalam beberapa tahun. Jadi berhati-hatilah jangan untuk membuat lelucon visi 2021 saat berkunjung. Penjaga itu sepertinya tidak menghargai permainan kata-kata. Apa hal pertama yang Anda lakukan saat memulai liburan? Mungkin mengambil selfie dan mengunggahnya ke semua saluran media sosial Anda. Tidak ketika Anda tiba di Korea Utara, karena internet seperti yang Anda tahu tidak ada. Pikirkan tentang hal ini, apakah Anda pernah mengobrol dengan seseorang dari Korea Utara di Twitter? Bahkan, untuk memiliki komputer di Korea Utara, Anda harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan setiap komputer terdaftar dan dilacak secara ketat oleh pemerintah lebih serius daripada senjata mematikan di beberapa tempat. Hanya sedikit orang di Korea Utara yang mampu membeli komputer. Jadi, cara termudah untuk mengakses internet adalah melalui lab komputer dan warnet di kota-kota besar. Tapi jangan berharap bisa menjelajahi semua halaman favorit Anda. Korea Utara memiliki intranet pribadi, yang berjalan mirip dengan internet dasar dari tahun 1990-an. Dan Anda hanya dapat mengakses sekitar 30 situs web. Dan kebanyakan dari mereka adalah situs web informasi dan propaganda pemerintah yang berjalan dengan dial-up yang lambat koneksi. Sebagai turis, Anda hanya perlu khawatir tentang menundukkan kepala tidak membuat keributan dan belajar apa yang Anda bisa tentang negara. Tetapi bagi mereka yang tinggal di sini, membuktikan kesetiaan Anda kepada rezim Korea Utara adalah hal yang konstan proses, dan Anda menemukan diri Anda ditandai dengan seberapa setia Anda dan keluarga Anda dipandang. Sejak tahun 1957, penduduk Korea Utara telah dibagi menjadi 3 kelas, anehnya dinamakan buah-buahan. Umat kelas elit disebut seperti itu karena warna merah, warna terkait dengan komunisme di dalam dan di luar. Kebanggaan besar adalah politik istimewa dan perwira militer. Mereka memiliki hak dan memenuhi syarat untuk posisi elit. Apel kelas kedua disebut demikian karena merah di luar, tetapi tidak bagian dalam. Sebagian besar warga termasuk dalam kelas ini dan dipandang membutuhkan perbaikan dan pengawasan yang sering. Tapi mereka lebih baik daripada buah anggur. Siapa saja pelanggar hukum yang melakukan kejahatan serius. Hal-hal seperti membuat panggilan telepon ilegal. Setiap warga negara memiliki status mereka, atau songbun, tercetak pada catatan mereka, dan itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka, dari sekolah ke karir. Melakukan kejahatan tidak baik dimanapun, dan jika Anda melakukannya di rumah, Anda mungkin akan beberapa waktu di penjara. Tapi Anda akan menjadi satu-satunya orang yang terpengaruh. Tidak demikian di Korea Utara, di mana aturan 3 generasi mencakup seluruh keluarga Anda dapat membayar kejahatan Anda. Mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara dikirim ke kamp kerja paksa yang brutal untuk dihukum dan pendidikan ulang. Tetapi hingga 3 generasi kerabat mereka, bahkan jika tidak ada dari mereka, tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan, jika Anda adalah anggota masyarakat Korea Utara yang setia dan patriotik.
Tomat bisa menjadi anggur dalam karena sesuatu yang dilakukan kerabat mereka. Reuni keluarga memang menyenangkan tetapi tidak ketika Anda bersatu kembali menggali parit di kamp kerja paksa. Ya, tidaknya mudah untuk menghindari masalah. Anda hanya harus menghindari melakukan apapun yang akan membuat marah aparat pengawasan besar-besaran yang berfungsi untuk melacak semua musuh negara pada tanda pertama masalah. Kami harap Anda tidak terlalu santai ketika Anda datang dalam perjalanan. Karena itu sangat mudah untuk mendapatkan masalah hukum di Korea Utara untuk sesuatu yang sederhana seperti celana Anda. Jeans biru dilarang di Korea Utara karena dianggap sebagai simbol imperialisme Amerika. Tapi setidaknya Anda bisa dengan mengganti pakaian Anda. Jika Anda adalah penduduk Korea Utara, hidup Anda akan dikontrol secara ketat mulai dengan rambutmu. Di kerajaan pertapa, semua penduduk harus memiliki gaya rambut yang disetujui pemerintah, 1 dari 28. Wanita yang belum menikah harus menjaga agar tetap pendek, tetapi wanita yang sudah menikah memiliki lebih banyak kebebasan. Wanita memainkan peran mengejutkan di Korea Utara termasuk secara eksklusif mengisi peran penjaga lalu lintas. Ingat perempatan tua yang pemarah ketika Anda pergi ke sekolah. Dia tampak seperti nenek, tapi nenekmu tidak pernah berteriak, bahkan agak mirip itu. Di Korea Utara, polisi lalu lintas sangat berbeda. Dikelola sepenuhnya oleh wanita muda yang menarik di bawah usia 26. Posisi ini telah ada sejak awal rezim. Karena negara itu belum memiliki lampu lalu lintas, mereka memiliki lampu lalu lintas langsung manusia. Wanita lalu lintas Korea Utara adalah salah satu posisi paling bergengsi yang dicita-citakan orang. Dengan para pekerja mendapatkan gaji yang lebih tinggi, perumahan gratis, dan bahkan penghargaan militer untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kami jauh dari persimpangan dengan sekolah dasar Anda. Di waktu luang Anda ketika Anda tidak sedang mengikuti tur berpemandu ke seluruh negeri dengan turis lain. Anda pikir Anda harus melakukan beberapa kegiatan rekreasi. Anda mendengar permainan bola basket dimainkan secara lokal dan Anda menyukai permainan itu. Tapi tidak butuh waktu lama untuk bermain, sampai Anda menyadari ini jelas bukan bola basket kamu tahu. Mereka memainkan permainan dengan aturan yang berbeda dari tempat lain di planet ini. Kim Jong-il memiliki pengadilan yang dipasang di semua istananya. Dan putranya berteman dengan NBA bocah nakal Dennis Rodman. Tetapi mereka telah mengubah detail utama dalam permainan. 3 poin sekarang bernilai 8 poin. Kehilangan lemparan bebas mengurangi 1 poin dari skor tim. Dan keranjang apapun yang dibuat dalam 8 detik terakhir sekarang bernilai 8 poin. Itu membuat akhir permainan menjadi kacau tetapi membingungkan bagi orang luar yang menonton. Rekreasi di Korea Utara sama anehnya dengan semua yang mereka lakukan, tetapi keanehannya tidak berakhir ketika Anda kembali ke hotel Anda. Anda berada di hotel dengan hampir semua turis lain di negara ini di lokasi yang terpusat dikelilingi oleh air di sebuah pulau di Pyongyang. Hotel yang Gakdo adalah salah satu tempat terbaik di negara ini, selalu tetap nyaman ketika sebagian besar kota tanpa kenyamanan dasar seperti Aceh. Listrik padam secara teratur di Korea Utara pada malam hari, sehingga dapat dilihat dari luar angkasa saat negara menjadi gelap. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, jangan berharap untuk menikmati acara TV favorit Anda seperti internet. Anda bisa hanya mendapatkan beberapa saluran TV tertentu, dan hampir semuanya adalah propaganda pemerintah. Anda cukup beruntung berada di Korea Utara untuk acara terbesar tahun ini. Sebagian negara menetapkan penghargaan Guinness Book of World Records untuk pertunjukan dengan jumlah terbesar dari segi peserta. Itulah festival Arirang, pertunjukan besar senam, dan pameran seni yang dirancang untuk merayakan budaya dan rezim Korea Utara. Juga dikenal sebagai Arirang Mass Games. Mereka menceritakan kembali cerita rakyat Korea kuno tentang pasangan Buddha yang terkoyak oleh tuan tanah yang jahat. Romantis dan anti-kapitalisme dalam satu pertunjukan sempurna untuk Korea Utara. Terpilih untuk berpartisipasi adalah suatu kehormatan besar di negara ini dan orang Korea Utara yang dipilih untuk berpartisipasi berusia 5 tahun. Festival Arirang terbesar memecahkan rekor pada tahun 2007 dengan lebih dari 100.000 peserta. Tapi rahasia terbesar dan teraneh dari Korea Utara adalah satu yang sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Kecuali mereka adalah anggota militer Korea Utara. Zona demilitarisasi Korea, berdiri di antara perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, adalah zona paling dijaga ketat di dunia dan telah berdiri sejak 1953 saat gencatan senjata ditandatangani antara kedua belah pihak dari Perang Korea. Tapi gencatan senjata bukanlah kesepakatan damai, dan baik Korea Utara maupun Korea Selatan tidak mengakui legitimasi pihak lain. Itu membuat mereka memiliki sebidang tanah sepanjang 160 mil yang dibagi antara otoritas Korea Utara dan kontrol PBB, dengan area pertemuan kecil di tengah untuk negosiasi. Tetapi hal-hal di DMZ sama sekali tidak damai, karena ada ratusan yang kecil konflik antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian di antara para prajurit ditempatkan untuk menjaganya. Tapi hanya karena itu adalah lokasi yang paling dijaga ketat di planet ini tidak berarti Utara Korea membiarkan permainan propaganda mereka tergelincir. Pengeras suara besar yang dipasang di sisi Korea Utara menyiarkan pesan ke arah sisi lain, dengan Korea Selatan mengirim kembali pesan mereka sendiri. Mereka juga mengirim balon dengan selebaran yang menempel di perbatasan. Upaya propaganda ekstensif ini baru berakhir pada tahun 2018. Ketika zona larangan terbang didirikan untuk DMZ sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Tapi satu upaya propaganda unik masih berdiri, tidak mudah dilihat kecuali Anda tinggal dekat dengan DMZ. Ketika Korea Selatan membangun sebuah desa di sisi DMZ mereka, dengan 226 penduduk untuk ditujukan ke Korea Utara mengapa mereka harus membelot. Korea Utara memutuskan untuk membangun salah satu dari mereka sendiri. Ini adalah kota berperabotan lengkap yang disebut Desa Damai, penuh dengan rumah sekolah dan rumah sakit, tetapi hanya satu hal yang hilang orang. Korea Utara mengklaim bahwa itu menampung 200 orang.
Tetapi tidak ada yang pernah melihat siapapun di sana. Dan peneliti mengatakan ada banyak hadiah dan bahwa desa adalah desa cangkang. Rumah-rumah tidak memiliki kaca yang dipasang di jendela dan lampu sepertinya menyala dan mati pada siklus otomatis. Mereka secara singkat memiliki tiang bendera tertinggi di dunia yang dirancang untuk melampaui Korea Selatan 1. Tapi sekarang satu-satunya waktu seseorang datang ke desa kosong adalah untuk membuatnya terlihat segar dan bersih. Anda melihat banyak hal aneh di Korea Utara. Dan Anda tidak sabar untuk membagikannya kepada semua orang teman dan keluarga Anda yang khawatir sekarang Anda dapat mengakses internet lagi.